Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mentutorialkan rumus-rumus dasar di dalam Microsoft Excel ya. Jadi yang pertama ada rumus sum ya, kemudian rumus max, min, average dengan count ya. Nah, jadi bagaimana penggunaan rumus tersebut? Kita langsung saja ke video tutorialnya. Jadi kita buka dulu Microsoft Excel. Di sini saya sudah memiliki tabel yang akan kita hitung menggunakan rumus sum, average, min, max, dan count ya. Oke, terlebih dahulu kita hitung dulu PPN dan subtotal ya. Jadi ketentuannya untuk PPN dan subtotal saya sudah tuliskan di bawah. Kita hitung dulu PPN sama dengan PPN didapat dari harga satuan dikali jumlah unit sama dengan harga satuan ya, kemudian dikali jumlah beli ya, kemudian tutup kurung, kemudian dikali lagi dengan 10%. Jadi tutup kurung ini di dalam kurung ini fungsinya untuk menghitungnya terlebih dahulu ya, baru kemudian dikalikan dengan 10%. Oke, jadi hasilnya 900.000. Kemudian hasilnya kita drag ke bawah. Oke, untuk subtotal, nah jadi subtotal didapat dari harga satuan dikali jumlah beli ditambah PPN ya. Jadi sama dengan, kita buka kurung dulu, kemudian harga satuan dikali jumlah beli, kemudian tutup kurung, tambah dengan PPN. Nah, PPN yang ini ya. Nah, jadi kurung itu artinya mendahulukannya, dihitung terlebih dahulu, kemudian ditambah dengan PPN. Kemudian kita tarik hasilnya ke bawah. Oke, jadi hasilnya otomatis akan terjawab seperti ini. Nah, untuk menghitung total pembelian, jadi total pembelian ini untuk menghitung total keseluruhannya ya. Nah, rumusnya kita gunakan sum. Jadi sum ini untuk menghitung jumlah total ya, jumlah keseluruhan data kita pakai sum. Oke, tulis sum, buka kurung. Kemudian kita blok dari sini sampai di 27.500. Nah, ini hasilnya ya. Kemudian untuk pembelian tertinggi kita gunakan rumus max sama dengan max. Buka kurung. Oke, kemudian kita blok data yang tadi. Kemudian enter. Nah, jadi max ini untuk mencari nilai tertinggi dari harga ini ya, dari subtotal atau dari keseluruhan data, dia akan mencari data yang paling tinggi. Kemudian pembelian terendah kita gunakan rumus min. Buka kurung. Kemudian blok lagi subtotalnya. Nah, jadi min ini untuk menghitung pembelian terendah atau jumlah terendah ya. Oke, 275.000 yang paling rendah. Untuk rata-rata kita gunakan rumus sama dengan average ya. Kemudian buka kurung, kita blok lagi subtotalnya. Jadi average ini merata-ratakan dari sekumpulan data ya. Nah, jadi ini rata-rata dari subtotalnya. Kemudian banyaknya barang ini sama dengan banyaknya data, jumlah data ya. Nah, contohnya di sini ada 7 data ya. Oke, kita gunakan rumus count ya. Buka kurung. Kemudian kita blok ini saja ya, subtotalnya kita blok. Kemudian enter. Nah, jadi ini jumlah datanya sebanyak 7 data atau 7 barang ya. Oke, cukup simpel ya. Nah, kemudian kita blok keseluruhan datanya ini sampai di rata-rata ya. Kemudian format mata uangnya kita rubah menjadi rupiah, pilih accounting ya, seperti ini. Kemudian PPN juga sama, kita blok sama harga satuannya sambil menekan kontrol. Kita pilih accounting ya, untuk merubah formatnya ke format rupiah.
Oke. Nah, sekarang kita coba di tabel kedua ya, masih menggunakan rumus yang sama. Oke. Misalnya kita hitung rata-rata dari nilai siswa ya. Misalnya di sini rata-rata berarti rumusnya average ya. Sama dengan average buka kurung, kemudian datanya ini dari bahasa Inggris sampai matematika kita blok seperti ini. Kemudian enter. Nah, ini hasilnya rata-rata dari nilai siswa itu ya. Nah, kemudian di sini ada bilangan koma ya. Ini bisa kita bulatkan dengan memilih icon yang ini. Decrease decimal ya. Di menu home pilih decrease decimal. Kita tekan terus sampai nilai komanya hilang atau meninggalkan satu angka di belakang koma seperti ini. Kemudian jumlah nilai, jumlah ya. Kalau jumlah berarti dia menggunakan sum. Sama dengan sum. Buka kurung. Kemudian kita blok nilai bahasa Inggris sampai di bawah ya. Nah, jadi kita enter. Nah, jadi ini hasil total keseluruhan nilai bahasa Inggris dari 10 orang siswa. Nah, kemudian nilainya kita tarik ke kanan ya. Karena bahasa Indonesia dan matematika rumusnya juga sama menggunakan sum ya. Oke, rata-rata nilai, rata-rata berarti masih menggunakan average ya. Sama dengan average. Buka kurung. Nilainya masih sama, kita blok yang tadi ya. Nilai bahasa Inggris. Kemudian di enter. Nah, jadi ini nilai rata-rata dari keseluruhan siswa untuk nilai bahasa Inggris. Kemudian hasilnya kita tarik ke kanan seperti ini. Oke, kemudian nilai tertinggi. Nilai tertinggi berarti rumusnya max. Sama dengan max. Buka kurung ya. Kemudian kita blok bahasa Inggris ini sampai di bawah. Kemudian enter. Nah, jadi ini otomatis akan melihat di mana berapa nilai yang paling tinggi ya. Kemudian hasilnya kita drag ke kanan seperti ini. Oke, otomatis bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dengan matematika akan didapat juga nilai tertingginya. Oke, kemudian nilai terendah kita gunakan min. Buka kurung ya. Kemudian blok lagi data bahasa Inggris. Enter. Oke, hasilnya ini di drag ke kanan, maka secara otomatis nilai terendah akan didapat ya. Oke, yang terakhir jumlah siswa. Jumlah siswa ini untuk menghitung berapa banyaknya siswa ya di kelas IPA 1 ini ya. Kita gunakan rumus count. Buka kurung. Nah, kita blok saja yang data ini bahasa Inggris sampai di bawah. Kemudian di enter. Jadi jumlah siswanya sekitar 10 orang. Oke, cukup simpel ya. Ini kita bisa kasih center atau rata tengah. Oke, demikian tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.